Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antoni Rahman, merupakan salah satu dosen pada program studi pendidikan matematika di salah satu perguruan tinggi, yakninya Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Pesisir Selatan. Pada kesempatan hari ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan penilaian deskripsi diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT bidang pengajaran. Sesuai dengan bidang keahlian yang saya miliki, yakninya pendidikan matematika, saya diberi amanah untuk mengajar pada program studi pendidikan matematika di STKIP Pesisir Selatan. Di antara mata kuliah yang pernah saya ampu adalah geometri bidang, analisis real, evaluasi pembelajaran, teori bilangan, pemodelan matematika, dan matematika keuangan. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, yakninya analisis real pada program studi pendidikan matematika STKIP Pesisir Selatan. Adapun deskripsi singkat mengenai mata kuliah analisis real ini, di mana mata kuliah analisis real ini merupakan mata kuliah yang memiliki bobot 2 SKS. Mata kuliah ini diajarkan pada mahasiswa semester 4. Mata kuliah pengantar analisis real ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang teori himpunan, bilangan real, barisan, limit fungsi, kontinuitas, turunan, integral, dan teorema dasar kalkulus. Pemahaman terhadap topik-topik tersebut merupakan dasar dalam memahami matematika lanjut, khususnya cabang matematika analisis. Selanjutnya, di antara kemampuan akhir yang diharapkan dapat dilihat di CPMK dan sub CPMK mata kuliah analisis real. Di antaranya, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, menguasai konsep teoritis matematika meliputi logika matematika, matematika diskrit, aljabar analisis, geometri, teori peluang, dan statistika. Yang ketiga, mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Yang keempat, merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pembelajaran matematika secara inovatif dengan mengaplikasikan konsep pedagogik, didaktik, matematika dan keilmuan matematika serta memanfaatkan berbagai sumber belajar dan ipteks dalam berorientasi pada kecakapan hidup. Kemudian mengenai materi pembelajaran pada mata kuliah analisis real. Yang pertama, aljabar himpunan dan fungsi. Yang kedua, induksi matematika dan himpunan tak hingga. Yang ketiga, sifat-sifat aljabar. Yang keempat, sifat kelengkapan bilangan real. Yang kelima, barisan bilangan real. Yang keenam, sifat-sifat limit barisan. Yang ketujuh, subbarisan. 8, kriteria Cauchy. Yang kesembilan, limit fungsi. Yang kesepuluh, perluasan konsep limit. Yang ke-11, fungsi kontinu. Yang ke-12, kontinuitas seragam. Dan terakhir yaitu mengenai turunan. Adapun teknik pembelajaran yang saya gunakan mencakup 3 aspek. Yang pertama, delivery. Yang kedua, interaction. Yang ketiga, assessment atau yang disingkat dengan DIA. Adapun pada
tahap delivery, saya menggunakan buku pengantar analisis real edisi kedua tahun 2019 yang diterbitkan oleh Susiswo dan kawan-kawan, dan menggunakan beberapa buku pendukung lainnya yang berkaitan dengan analisis real. Dan mengenai metode pembelajaran, saya menggunakan metode yang cukup bervariatif tergantung dari materi yang dibawakan, seperti metode ceramah, diskusi tanya jawab, collaborative learning, discovery learning, dan pembelajaran berbasis masalah. Dalam tahap interaction, saya biasanya melaksanakan perkuliahan langsung atau tatap muka. Di samping tatap muka, saya juga menyuruh mahasiswa untuk bergabung melalui grup WhatsApp dan Google Classroom dalam pemanfaatan teknologi. Dalam Google Classroom, di sana terdapat beberapa penugasan dan beberapa materi yang bisa dilihat oleh mahasiswa. Dengan pemanfaatan teknologi ini bisa saling berdiskusi dan menyampaikan informasi mengenai sistem perkuliahan. Kemudian terakhir, di samping penilaian atau asesmen menggunakan Google Classroom, adapun penilaian secara umum pada mata kuliah analisis real dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama mengenai kehadiran, di mana memiliki bobot 10%. Kemudian yang kedua tugas, memiliki bobot 20%. Kemudian ujian tengah semester memiliki bobot 30%, dan ujian akhir semester dengan bobot 40%. Mungkin demikianlah paparan saya mengenai bagaimana pelaksanaan dalam perkuliahan analisis real. Berikutnya kita saksikan cuplikan pelaksanaan pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita bertemu lagi ya dalam perkuliahan analisis real. Adapun sebelum kita mulai kegiatan hari ini, silakan berdoa ya, semoga pelajaran yang kita pelajari diberikan kemudahan dan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, Bapak akan absen dulu ya. Jadi Fitria Sadina, Terkenisi, Hanifah Kuala, Sofia Amanda, Rahmi, kemudian Ratna, Mariam Sari, Nesa Arzi Putri, Fira, mana ini? Baik, pertama Khaira Musa, Dwi Novalia, ada yang belum tersebut namanya? Siapa namanya? Baik, sebelum kita mulai, itu dalam jawaban himpunan ini mungkin sudah pernah kita mendengar ya kata himpunan dan misi ya. Nah, himpunan ini merupakan konsep dalam ya dari matematika. Nah, pembahasan cabang matematika
himpunan. Mungkin di SMA juga udah pernah ya mempelajari tentang himpunan. Mungkin mata kuliah lain seperti matematika dasar juga membahas ya mengenai himpunan. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah untuk menjelaskan ya, kita mampu nanti diharapkan mampu menjelaskan kesamaan dua himpunan, kemudian menjelaskan operasi dua himpunan, kemudian menjelaskan fungsi sebagai pasangan berurutan, selanjutnya menjelaskan bayangan langsung dari dan bayangan invers, dan terakhir diharapkan kita nanti mampu menjelaskan jenis-jenis suatu fungsi injektif dan subjektif dan bijektif ya. Itu adalah diharapkan tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya kita akan bahas mengenai sebuah misalkan ya, A itu dilambangkan dengan himpunan. Menyatakan suatu himpunan, maka anggota A dinyatakan sebagai anggota A atau elemen A ya. Nah, ini bisa kita lihat. Sebaliknya jika N bukan anggota A dinyatakan sebagai X bukan anggota A. Ini kita lambangkan dengan P dicoret ya. Untuk kita cara menyatakan bahwa itu bukan himpunan dari A. Selanjutnya ada 4 kemungkinan ya di anggota himpunan. Yang pertama bagian pertama ya, yang di tengah itu kira-kira kalau ada dua buah himpunan A ya, ada dua buah himpunan A dan himpunan B. Cara pengelolaan, Maka bagian yang di tengah itu merupakan gabungannya ya antara himpunan A, kemudian bagian B2, bagian B3 ya, dan terakhir ada bagian B4 itu bagian yang tidak membuat dalam anggota himpunan A maupun bagaimana himpunan B. Kalau kira-kira ada bagian tiga pertama yang itu saya sampaikan itu contoh membuat himpunan yang mana? atau tentang basic. Terbuat dalam himpunan mana ya? Karena Anda akan Jadi menentukan salah satu program yang Anda berdiri di depan contohkan bagaimana suatu himpunan. Jadi ya, terbuat teorinya pada dapat sebuah himpunan B, praktiknya dan himpunan B ya. Kemudian kita akan membahas nanti mengenai irisan, nanti akan kita bahas irisan dari dua himpunan, kemudian gabungan dari dua himpunan. Kemudian ada pula pengurangan dari himpunan, dan terakhir nanti kita akan membahas mengenai beda simetris dua himpunan. Himpunan A itu adalah himpunan bagian dari himpunan B ya. Ini kita tulis nanti sudah tampil ya. Himpunan A adalah himpunan bagian dari B, dan himpunan B bisa juga kita tulis himpunan B merupakan himpunan bagian memuat himpunan A. Nah, kalau dari gambar ini kita bisa mengatakan bahwa A itu adalah himpunan bagian sejati dari B, karena tidak ada anggota himpunan A selain dari yang memuat anggota B ya, yang tidak memuat anggota B. Selanjutnya kita lihat definisi ya. Jika kita perhatikan kembali dalam kasus kemungkinan 2 ya, tetapi kemungkinan 3 tidak ada juga ya, maka kita bisa melihat gambar ini bahwa himpunan A itu akan membentuk satu bagian satu saja ya. Nah, itu kita bisa dari gambar ini kita bisa mengatakan bahwa hubungan tersebut yaitu himpunan A termuat pada himpunan B, dan himpunan B juga termuat ya pada himpunan A, sehingga himpunan tersebut dinyatakan bahwa himpunan A sama dengan himpunan B. Nah, dua himpunan adalah sama jika mereka memuat anggota-anggota yang sama. Ditulis himpunan
A sama dengan himpunan B. Nah, ini adalah contoh mengenai himpunan N ya. N itu adalah himpunan bilangan asli ya. Dua, tiga dan seterusnya. Dinyatakan himpunan bilangan asli dan A sama dengan X, anggota di himpunan X elemen atau anggota bilangan N, sedemikian hingga nilai X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 sama dengan 0 bernilai benar. Ini dinyatakan himpunan bilangan asli yang memiliki kesamaan yang diberikan. Ada dari gambar ini kita bisa lihat ini salah satu cara penulisan himpunan ya. Nah, kita lihat cara penulisan himpunan. Itu X titik PN. Itu apa maksudnya? Anggota himpunan X menyatakan bernilai atau menyatakan fungsi BX. Apa maksudnya? Kita lihat ya, irisan dari himpunan A dan himpunan B. Itu apa maksudnya? Irisan himpunan A dan himpunan B sama dengan anggota bilangan X ya. Sedemikian juga X elemen A, X anggota A dan X anggota B. Makanya pemutarannya Itu adalah definisi dari irisan dari himpunan. Untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke contoh soal ya. Contoh kedua, menyatakan himpunan bilangan real. Himpunan A sama dengan X anggota bilangan real, sedemikian hingga X kuadrat ditambah 4X dikurang 4X ditambah 3 kecil dari 0 dan B sama dengan bilangan X ya, elemen bilangan real sedemikian hingga X kuadrat dikurang 7X ditambah 10 kecil dari 0. Maka untuk menyelesaikan soal ini kita tentukan dulu yang mana anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Jika ada depresi, ketika ada timbul sebuah pemikiran, reaksi Di depan ini. Jadi reaksi itu tidak bisa kita katakan sebagai kimia saja. Mungkin Bapak Otak itu juga kimia. ya, contohnya sama ya, cuma yang Sehingga kan terbentuk sampai Langsung jawab bisa berapa? Iya, Bapak. bagus ya jawabannya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai jawaban ini. Apa? Ya, jawabannya sedikit prosesnya. Ya, Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan jawaban yang saya rasakan contoh. Itu contohnya apabila R menyatakan himpunan bilangan real A
ceritanya itu A gabungan B. Pertama-tama kita harus cari dulu akarnya, nilai x-nya gitu. Karena di sini dia adalah tanda cepat tidak sama, maka kita harus menemukan bilangannya. Dimana kemudian itu menggunakan garis bilangan. Dari x kuadrat kurang 4 tambah 3 x pada 0 dapat yang hasilnya itu x kurang 3 dikali x kurang 1 akar kuadratnya apa itu mungkin kakak-kakak apa nggak tahu itu kayak pemfaktoran ya x kurang 3 dan x kurang 1 ini adalah pemfaktorannya dimana hasilnya itu x sama dengan 3 dan x sama dengan 1. Jadi ya dimasukkan ke garis bilangan dan pembuktiannya kita ambil sebenarnya di sini pembuktiannya dengan tidak contoh yaitu lewat dari 3 antara 3 dan 1 dan kurang dari 1 karena saya ambil satu bukti saja yaitu apabila x besar dari 4 apabila x sama dengan 4 jadi nilai x itu menjadi angka 4 dapatlah hasilnya 3 sama dengan 0 jadi ini merupakan hasilnya positif maka hasilnya jadi positif saudara bisa juga dicari di sini nih salah satu dan juga contohnya yang 2 itu tuh pun dicari hasilnya pun negatif dan satu pun sama begitu juga dengan x kuadrat kurang 5 ditambah 10 pemfaktorannya itu x kurang 5 dan x kurang 2 sama lah hasilnya itu cara jadinya hasilnya itu positif pembuktiannya sudah dicari kan. Jadi kalau untuk A gabungan B nya adalah gabungan nilai A dan B. Di sini nilainya antara 1 sampai 3 dan 2 sampai 5. Jadi gabungan dari nilai A dan B itu antara 1 dan 5. Apabila ini masuk ke sini 5, di sini 5 gitu kan. Nah, jadi di sini ada yang namanya 1 sampai 5. Ya itu kita kembalikan ke definisi gabungan suatu himpunan ya. Baik, terima kasih ya. Mungkin di sini sejak ini sebenarnya cara apa ya? Cara kita mengerjakan secara awal-awalnya. Tapi kalau kita udah tahu kita bisa aja langsung ya. Mungkin ada yang lupa ya prosesnya mungkin selanjutnya kita lihat ya hasil dari kelompok berikutnya mungkin ya. Dan kita lanjut mengenai definisi 1.6 ya. Mungkin definisi 1.6 ini mungkin sebelum kita masuk definisinya langsung saja ke contoh ya. Contoh dari silakan yang mau mempresentasikan kelompok 2 ya. Mencatatkan hasil contohnya untuk satu definisi 1.3 ya. Kali itu kan seperti 3 itu kayak komplement relatif ya. Itu cara penulisannya aja. Berarti intinya selisihnya berapa? Iya, selisih. Ya, silakan. Dihapus saja ya. Oh ya, soalnya sama silakan yang di bawahnya aja dia. Mungkin yang perlu dihapus saja. Yang dari sini ini beda kan? Sama ya. Tambahkan aja di sini.
definisi yang terakhir ya mengenai beda simetris dua himpunan. Mungkin ini adalah definisinya sudah yang baca. Dari definisi ini kita bisa melihat gambar 1.3 ya, di mana beda simetris himpunan A dan B sama dengan anggota bilangan X sedemikian hingga X ya, elemen A dalam satu himpunan. Yang pertama apa tadi? Yang pertama tadi apa? Irisan ya, irisan himpunan. Kemudian ada gabungan dari satu himpunan dan komplement relatif dua himpunan ya. Yang terakhir tadi apa? Mengenai beda simetris dua himpunan ya. Nah, jadi itu adalah ada kaitan antara dua himpunan yang perlu kita pahami ya. Kemudian untuk tugas mungkin silakan nanti dilengkapi tugas yang ada di classroom ya, sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan. Kemudian untuk minggu depan kita akan membahas mengenai induksi matematika ya dan himpunan tak hingga. Oke, untuk kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita akhiri ya kuliah kali ini. Apabila ada salah dan janggal, Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup ya. Bapak stop dulu ya. Demikianlah cuplikan video pembelajaran pada mata kuliah analisis real pada program studi pendidikan matematika di STKIP Pesisir Selatan. Apabila ada salah dan janggal, terlebih dan terkurang, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.